pada sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjut di dalam rangka mengambil warisan Rasulullah SAW yaitu talabul ilm. Maka alangkah baiknya kajian kita bainal maghrib wal isya kita awali dengan membaca doa ta'alim dulu, yang insya Allah nanti saya baca dan nanti diikut sertakan sama jamaah semua. Ya, baik, kita sama-sama baca. Siap, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wat tadhakkura wat tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khairi ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbihi wa thawabihi Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadi wa ilayhi turja'ul amru ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah lana fathan qariba ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham al malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bi dawamin mujillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama dan paling utama adalah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha luhur, yang maha sempurna, yang alhamdulillah dengan sebab taufik serta inayahnya Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan langkah kaki kita untuk dapat berkumpul bersama-sama dalam melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Dan alhamdulillah juga Allah Ta'ala mengumpulkan kita di dalam rangka mencari ilmu juga dalam keadaan suci karena kita dalam masjid. Maka mudah-mudahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita senantiasa Allah Ta'ala berikan kepada kita istiqamah sehingga kita dapat berbuat baik sampai akhir hayat kita. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada pemimpin kita, panutan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dan semoga salawat itu pula senantiasa tercurah limpahkan untuk segenap keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, juga kepada atba'ut tabi'in ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Dalam hadis dikatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul
satu kelompok, satu kaum di rumah daripada rumah-rumahnya Allah, di masjid daripada masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah, yang mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian satu sama lain mempelajari kandungan yang ada dalam Al-Qur'an tersebut. Maka apa katanya? Illa nazalat alaihi sakinah, maka Allah Ta'ala akan mengirimkan rasa tentram di dalam jiwa kita semua. Orang yang masuk dalam keadaan sudah suci berwudu, kemudian dia membaca Al-Quran atau mempelajari kajian bahasa kita mengambil daripada bagian warisan dari Rasulullah SAW, maka dari Allah Ta'ala illa nazalat alaihi sakinah, maka Allah Ta'ala akan kirimkan rasa tenang di dalam jiwanya. Ya, mungkin kita sehari penuh sibuk dengan kerjaan, sehari penuh sibuk dengan tugas, yang kuliah dengan kuliahnya, yang kerja dengan kerjanya. Ya, begitu ngambil wudu, ya sholat sunnah wudu 2 rakaat, masya Allah. Tadi kabel yang beracak-acakan jadi rapi lagi. Yang tadinya sumpah langsung tenang masuk rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak cukup di situ, katanya wa ghasyiyatuhum rahmah, kemudian Allah Ta'ala menghujani rahmat di tempat ini. Allah Ta'ala menghujani kasih sayang di tempat ini. Wa haffathumul malaikah, kemudian Allah Ta'ala kirim para penduduk-penduduk langit. Allah Ta'ala kirim daripada malaikat-malaikatnya untuk kemudian mereka bentangkan sayap mereka dan menaungi orang-orang yang di dalam rumah Allah tersebut, untuk menaungi orang-orang yang di dalam masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian gak cukup di situ, wa dzakarahumullahu fi man indah, kemudian Allah Ta'ala sebut nama orang yang ada di masjid tersebut, disebut satu-satu di halayak malaikat Allah. Si fulan, ya Pak Budi itu gak pernah lepas di masjid. Pak siapa? Pak Amir. Saya nggak tahu nama ada yang namanya Amir nggak? Walasi ini adalah keutamaan orang yang kumpul di rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, karena saya di sini bukan pengajar tetap, ya, sebagai padahal saja, sebagai pengganti daripada yang sudah biasa di sini. Katanya Ustaz Idris ya, Ustaz Idris biasa ngajar di sini, katanya ngajarnya apa? Temanya apa biasanya? Kalau nggak salah perbandingan 4 mazhab ya. Masya Allah, tinggi itu. Yang membandingkan 4 mazhab itu pelajaran yang tingkat tinggi. Kalau saya masih belajar, ya insya Allah bukan saya ngajar di sini, tapi kita sama-sama diskusi bersama-sama. Yang perkenalkan, nama saya Ahmad Kusyairi. Ya, biasa orang manggil atau nyapa saya dengan sebutan Ari. Ahmad Kusyairi ujungnya Ari. Ya. Jadi orang biasa manggil saya Ari. Saya tinggal di Buah Batu. Ya, mudah-mudahan bisa terus silaturahim ke sini. Ya, semoga bapak-bapak juga dalam keadaan sehat terus. Ya. Nah, kemudian ya singkat cerita, saya sama Pak Jajan ini, Pak Ustaz Jajan ini wasilahnya dari Ustaz Idris. Tadi pagi saya ditelepon karena saya ngajar di satu lembaga yang sama, namanya LSUQ, Lembaga Studi Ulumul Quran. Ya, saya ngajar di situ, karena mungkin beliau berhalangan untuk hadir malam hari ini, maka memanggil saya untuk menjadikan padal beliau. Ya, kalau dikatakan padal, saya bukan padal. Kalau padal itu pengganti, ilmunya harus sama seperti beliau. Kalau saya masih belajar, ya. Tapi di sini kita ingat peribahasa saya, tak kenal maka tak sayang. Ya, mudah-mudahan dengan saya memperkenalkan diri saya, jamaah di sini pada sayang sama saya semua. Baik. Ya, nama saya Ahmad Kusyairi, tinggal di Buah Batu. Kemudian sekolah dulu SD di Suryalaya, SMP-nya di BPI, SMA di BPI, kuliah di Unpas. Kemudian masuk pesantren di Sukabumi. Di bawah naungan saya punya guru Sayyid Abdul Rahman bin Syekh Al-Qas. Kurang lebih saya di sana 2 tahun kurang. Ya, 2 tahun kurang saya punya guru merintah saya. Kusyairi, kau berangkat ke Yaman. Oh, kaget saya. Rata-rata di sana orang 10 tahun kadang belum berangkat. Ada yang 7 tahun nggak berangkat. Saya 2 tahun kurang, alhamdulillah dilirik sama guru saya berangkat pergi ke Yaman. Ya, saya belajar kepada guru-guru di sana. Yang alhamdulillah yang lebih kita perdalam di sana ya adalah ilmu fikih. Ya, atau kalau bahasa kalau di fakultas ya namanya ilmu syariat.
Ya, kalau bahasa ilmu pesantren namanya ilmu fikih. Ya, ilmu lima arifati ahkam syariah, yaitu satu ilmu untuk kita mengetahui hukum syariat. Ini wajibkah, sunnahkah, makruhkah, mubahkah, ataupun haram. Atau dalam dua beli ini sahihkah atau fasidkah, akadkah. Ini masuk ke dalam ranah ilmu fikih. Nah, berbicara masalah fikih, fikih ini terbagi menjadi beberapa macam. Kadang ada orang, aduh jenuh belajar fikih karena baru bab dulu udah selesai belajarnya. Ya. Jadi fikih ini berbagai macam apa namanya ya, fase-fasenya. Yang pertama ada namanya fikih ubudiyah. Apa itu fikih ubudiyah? Ubudiyah itu untuk menentukan sah tidak sahnya kita dalam beribadah. Jadi mengenai tentang sholat, ya, mengetahui rukun-rukunnya, syarat-syarat sholat, dan apa-apa yang terkait di dalam sholat. Seperti apa contohnya? Seperti mengetahui cara berwudu. Jadi simpel, insya Allah bapak-bapak semua udah biasa belajar begini ya. Ya, apa namanya fikih ini kemudian tentang masalah ibadah kita. Kita hablum minallah, ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung belajar zakat, ranahnya ilmu fikih juga. Belajar tentang ilmu haji, ranahnya ilmu fikih juga. Tapi ini masuk kategori ubudiyah. Seperti kita wudu, kan wudu itu ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Dijelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Artinya apa? Dari wudu dipelajari kita. Kemudian mana air mustakmal, mana air yang mujawir, mana air mukhalid, mana air yang boleh dipakai untuk bersuci, mana air yang tidak boleh dipakai untuk bersuci. Nah, ini semua dalam fase fikih ubudiyah. Setelah ubudiyah kamil sudah sempurna, naiklah ke dalam fase berikutnya, yaitu fikih muamalat. Nah, apa aja sih fikih muamalat? Yaitu mencakup daripada beberapa bab. Di antaranya yang ma'ruf adalah bab buyuh. Apa itu bab buyuh? Bab jual beli. Ya, apakah ini sah jual beli, apa aja rukun jual beli, apa aja syarat-syaratnya, apa dalilnya jual beli, itu masuk ke dalam ranah fikih muamalat. Dan bukan jual beli saja, sewa menyewa masuk, gadai masuk dalam fikih muamalat, pinjam meminjam, ya, mengetahui tentang jenis-jenis riba di dalam masalah bab muamalat. Setelah muamalat selesai, ya, ubudiyah, fasenya kemudian muamalat, baru ke dalam masalah fase Allah munakahat. Ya, munakahat ini masalah pernikahan. Ya, apa aja rukun nikah, apa itu talak, apa itu iddah, ya, apa itu radha'ah. Ini dalam masalah munakahat. Masuk lagi fase berikutnya ada namanya masalah mirasat. Apa itu mirasat? Masalah hukum waris. Mirasat itu jamaknya daripada warisan, ya, waris. Ilmu waris namanya mirasat atau faraid. Ini mencakup daripada orang meninggal dunia apa saja yang harus dibagikan. Apakah orang meninggal langsung tiba-tiba mendapatkan warisan? Tidak seperti itu. Ada aturan lainnya dalam agama Islam. Makanya dibahas dalam ilmu faraid. Ya. Kemudian yang masuk dalam mirasat, masalah wasiat, wakaf dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam masalah warisan. Baru setelah itu masuk lagi ke dalam masalah jinayat. Apa itu jinayat? Yaitu fase tentang mengetahui hukum-hukum kriminal. Orang membunuh dalam Islam apa balasannya? Kalau misalkan, ya mungkin kita tahu orang bunuh, al-ainu bil-aini wal anfu bil-anfi, kan? Ya, wan nafsu bin-nafsi. Orang menghilangkan nyawa, maka dalam Islam harus dihilangkan lagi nyawanya. Nah, kalau misalkan keluarganya ahli waris yang memberikan maaf, ahli waris yang memaafkan, apa yang diwajibkan? Ada namanya diyah. Nah, ini masuk ke dalam ilmu jinayat. Begal, ya, apa hukuman orang membegal? Apa itu sarikah, orang mencuri? Apa itu hukumnya orang yang liwat? Apa itu liwat? Liwat itu orang yang sodomi. Nah, itu masuk ke dalam masalah jinayat. Baru yang terakhir di dalam masalah abad hamba sahaya. Nah, makanya di paling ujung kenapa? Karena masalah hamba sahaya zaman sekarang udah nggak berlaku lagi, ya. Nah, zaman dulu itu hamba sahaya bukan ajaran Nabi Muhammad, melainkan ajaran jahiliyah.
Justru adanya agama Islam ingin menyelesaikan tentang masalah perbudakan. Ya. Walhasil intinya apa? Kalau kita mempelajari ilmu fikih, karena di sini pelajari ilmu fikih kan, ya kita di sini mempelajari ilmu fikih, maka saya izinkan saya menjelaskan sedikit tentang sekelumit daripada ilmu fikih. Ya. Kemudian hukum mempelajari ilmu fikih apa sih? Setelah kita mengetahui fase-fasenya, kemudian hukumnya apa? Hukum mempelajari ilmu fikih terbagi menjadi salah satu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama fardu ain. Yang pertama apa? Fardu ain. Apa maksud daripada fardu ain? Artinya setiap individu diwajibkan untuk mengetahui ilmu tersebut. Kalau dia nggak tahu, sedangkan waktu belajar masih ada, maka dia berdosa. Ya, saya ulangi, apa itu fardu ain? Setiap individu, saya, bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian, semuanya wajib belajar tentang fardu ain ini. Ya, kalau kita nggak belajar, kita belum tahu ilmunya, sedangkan kita selama ini beribadah, maka tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Taala. Fardu ain, sebagaimana sabda Rasulullah, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Kita ambil contoh lain, sholat 5 waktu wajib nggak? Wajib sholat 5 waktu. Ya, zakat wajib, puasa wajib. Terus satu ketika ada seseorang tanpa sengaja dia meninggalkan sholat, apa yang dia lakukan? Pasti hatinya merasa berdosa, karena tahu sholat itu hukumnya wajib, puasa hukumnya wajib. Nah, ada orang kira-kira dia akan puasa, apa yang dia lakukan? Pasti dia akan sembunyi karena dia tahu malu. Ya, dia akan sembunyi karena tahu ini adalah suatu dosa. Kalau orang sholat 5 waktu ketinggalan suka merasa dosa. Orang ketinggalan puasa di bulan Ramadan suka merasa dosa. Orang sudah mampu atau al-ghani zaki tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat, pasti hatinya punya merasa dosa. Betul apa betul? Ya kan? Karena ini sesuatu yang wajib. Nah, menuntut ilmu itu tidak ada bedanya sama yang itu semua. Rasul bilang talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap insan. Tapi ada orang yang punya kesempatan mencari ilmu, tapi dia tinggalkan merasa dosa. Hampir tidak ada. Berarti ada yang salah dalam pemikirannya. Sedangkan menuntut ilmu beda sama sholat. Kalau sholat diwajibkan sehari berapa kali? 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Zakat kalau mencapai haul dan nisab, udah berlalu 1 tahun kemudian harta nominalnya mencapai nisab 84 gram emas, kalau zakat emas atau zakat dagang. Betul kan? Kemudian kalau puasa wajibnya kapan? Setahun sekali di bulan Ramadan. Nah, ketika kita meninggalin ngerasa dosa, tapi yang wajib dari lahir sampai meninggal dunia kita biasa-biasa aja kadang. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi kata Rasulullah. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu dari kamu lahir sampai meninggal dunia. Artinya apa? Tidak ada batasnya, tidak ada jam tertentu untuk mencari ilmu. Tapi setiap saat kita wajib mengetahui tentang ilmu. Ini fardu ain. Ya. Jadi saya ulangi, fardu ain itu setiap individu wajib belajar. Kalau nggak belajar maka dosa. Ukurannya apa? Lebih benar tetapi bil ibadah. Seukuran sah dan tidak sahnya dia melaksanakan ibadah. Katakanlah dia sudah mencapai usia 8 tahun dan hampir balik, maka seorang tua, seorang wali wajib mengajarkan putra putrinya sejak dini untuk mempelajari ilmu salat. Oleh karenanya Nabi bilang dalam hadis, "Murru auladakum bis shalah idza balagha sab'as sinin." Perintahlah putra-putri kalian, anak-anak kalian untuk melaksanakan ibadah salat idza balagha sab'as sinin, ketika sudah mencapai usia 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin fadribuh. Kalau sudah mencapai usia 10 tahun enggak mau salat, maka pendidikan dari Nabi untuk kita semua, kita pukul anak kita. Tapi pukul gimana? Bukan pukul zaman sekarang pikirnya apa? KDRT. Ini ajaran Rasulullah. Mukul yang mendidik. Beda sama mukul pakai nafsu. Ya mukul pakai cambuk, ya ini zalim. Tapi mukulnya mendidik. Ayo sholat. Ya. Bikin wibawa orang tua di dalam rumah. Ini yang paling penting. Artinya apa? Nah, ketika dia sudah balik dia nggak mau sholat maka berdosa. Karena hukumnya fardu ain. Udah beranjak dewasa dan mulai dia muamalah
Maka apa yang diwajibkan bagi dia? Dia harus mengetahui tentang ilmu jual beli. Kalau dia tidak mengetahui tentang ilmu jual beli sedangkan dia sudah mulai berdagang, maka berdosa. Itu ukuran fardu ain. Masuk bulan Ramadan, dia dalam kategori orang sehat, sudah balik, berakal, maka dia wajib puasa. Selama itu dia tidak mau belajar tentang bab puasa, maka dia berdosa karena dia sudah harus melaksanakan ibadah puasa. Begitu pula haji, masya Allah. Ya, sekarang sudah masuk bulan haji, al-hajju asyhurun ma'lumat. Ya, bulannya sudah jelas, bulan-bulan haji kan. Nah, sekarang dia sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji, sudah bayar. Makanya suka ada sebelum haji itu namanya apa? Manasik haji. Itu apa? Pelajaran darurat. Harusnya dari jauh-jauh hari kita sudah mudah-mudah untuk mempelajari ilmu haji. Cuman kategori wajibnya apa? Ketika dia masuk kategori istitoah, dia masuk kategori yang mampu, maka wajib dia saat itu mau tidak mau, senang tidak senang, dia harus mempelajari tentang ilmu haji. Kalau dia haji tanpa ilmu, maka ditolak. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima. Ya, oleh karenanya penting kita dalam mempelajari ilmu fikih. Saya ulangi, yang pertama tadi apa? Fardu ain. Jangan sampai kita sholat rukun sholat kita nggak tahu. Tasbih di dalam Al-Fatihah kita nggak tahu. Sedangkan baca Al-Fatihah, takbiratul ihram, tahiyat, sholawat kepada Nabi, salam ini termasuk rukun qauli yang mau tidak mau kita harus tahu. Ya, nah, ini masuknya ranah fikih yang fardu ain. Dan makanya kita jangan heran ada orang baca Quran, sholatnya tiap hari di masjid, ya, sholatnya tiap hari di masjid, nggak pernah ketinggalan, pasti berjamaah, ya, tapi dia masih melakukan kemungkaran, ya, jangan aneh. Padahal ayatnya jelas nggak? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa artinya? Inna harfun nasbin wa taukid tansibul isma wa tarful khabar. Inna ini kalau dalam ilmu grammar bahasa Arab artinya penguat. Inna sesungguhnya, inna bahwasanya, salat, maka salatnya pasti dinasab, dipatahkan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa kata Allah Taala dalam Al-Qur'an? Sesungguhnya orang yang melaksanakan salat 5 waktu dia akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Cuma saya mau nanya, ya, kira-kira jawab yang mumpah nih. Banyak orang sholat 5 waktu masih berbuat keji dan munkar. Orang sholat 5 waktu, tapi masih berbuat dosa, masih berbuat keji dan munkar. Banyak nggak? Banyak apa dikit? Ada, ya kan? Artinya apa? Quran bohong itu. Itu firman Allah yang bilang orang yang sholat dia tercegah. Itu Allah yang bilang dalam Al-Quran. Orang yang sholat dia akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi faktanya, banyakkah orang sholat 5 waktu berbuat keji dan munkar? Banyak. Pakai kalau banyak banget, banyak. Ya. Kira-kira yang salah Al-Qur'annya atau orang yang sholat? Orang yang Quran nggak akan mungkin berusaha. Karena firman Allah Taala, boleh jadi dia sholat, ya, fikihnya tidak dipakai, ilmunya tidak dipakai. Jangan-jangan selama ini dia sholat bawa najis di celana dalamnya. Karena ilmu istinja dia nggak belajar. Bagaimana tata cara membersihkan kotoran setelah dia buang air? Karena ilmunya, namanya bab istinja. Boleh jadi apa? Dalam keadaan sholat, zaman sekarang anak-anak muda ya, bapak-bapak enggak. Anak-anak muda biasa pakai celananya sontok kan, terang sontok teh ya, orosot lah. Bajuna itis, bajuna alit. Begitu sujud, non kecil bang, kenceleng nak tinggali. Ini kira-kira sah atau minta sholat? Tidak sah, karena aurat kelihatan. Maka dengan begitu apakah sholatnya membawa amal dia menjadi lebih baik? Tidak. Maka kembali taruh barometernya Allah kembali kepada kita. Paham kira-kira ya? Maka saking wajibnya kita mencari ilmu, diperintahkan oleh Nabi Muhammad dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Tapi yang kedua, setelah fardu ain ada namanya fardu kifayah. Apa makna dari fardu kifayah? Saya ambil contoh ringan aja. Kalau dalam satu kampung di sini nggak ada satupun tempat ditarose, ya, maka berdosa. Nggak ada satupun orang yang ngaji di kampung ini, maka dosa sekampung.
Itu maknanya fardu kifayah. Tapi insya Allah di Indonesia ini, alhamdulillah setiap daerah ada MUI-nya ya. Ada MUI Majelis Ulama Indonesia, supaya apa? Tempat kita merujuk. Nah ini namanya fardu kifayah. Kalau kita bisa seperti menjadi mufti, ya, menjadi ahli fatwa, maka fardu kifayah bagus. Maka jangan sampai setiap daerah tidak ada muftinya, harus ada mufti. Paham ya? Jadi mufti itu orang yang untuk berfatwa. Ini fardu kifayah. Biasanya apa? MUI kalau di Indonesia ya. Kalau di luar negeri beda-beda lagi, tiap negara beda-beda. Kalau di Indonesia yang Majelis Ulama Indonesia. Ya mudah-mudahan bukan sekedar organisasinya, tapi memang ulama memang banyak di situ ya, insya Allah. Nah kemudian yang ketiga, di dalam mempelajari ilmu fikih, ya, ada yang hukumnya sunnah. Jadi ilmu fikih yang terakhir apa? Hukumnya sunnah. Kapan sunnah? Ketika sampai derajat mujtahid mutlak, sampai dia mempunyai ilmu seperti para imam mujtahid mutlak, istinbat langsung Quran dan Sunnah. Nah, itu hebat kalau bisa seperti itu. Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Seperti siapa lagi? Imam Malik. Siapa lagi? Imam Abu Hanifah. Ini 4 mazhab, ya, 4 mazhab yang mana mereka semua pangkatnya mujtahid mutlak, ya. Dan banyak nggak selain mereka? Banyak banget di zamannya. Banyak banget selain 4 mereka, ya. Selain mazhab Abu Hanifah, selain mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, banyak banget sebenarnya. Cuman yang membukukan, yang mempunyai temurun ilmunya, dan ada bukunya murid ke murid hanya 4 saja sampai hari ini, ya. Kalau di Indonesia mayoritasnya bermazhab Imam Syafi'i di Indonesia, ya. Kalau apa? Kalau di daerah Saudi, ya, di Mekah, di Madinah banyaknya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Di daerah India banyak Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik banyaknya di Maroko, di Mauritania, ya. Ustaz, kenapa kita nggak langsung ikut Al-Quran dan Sunnah saja? Benar nggak? Kenapa kita langsung ikut Al-Quran dan Sunnah aja? Kenapa kita harus ikutin imam? Betul nggak? Pertama itu mazhab itu apa sih? Selama ini kita dengar mazhab. Ini kan perbandingan mazhab nih judulnya. Ustaz Idris ngajar di sini perbandingan mazhab. Saya sebenarnya bukan kompeten di situ, bukan orang yang ahli. Cuman apa itu mazhab? Mazhab itu diambil dari kata ma dzahaba ilaihi. Sedikit saja ya. Ma dzahaba ilaihi. Ma dzahaba ilaihi. Sehingga disingkat jadi mazhab, tempat tujuan. Apakah 4 imam itu berbeda? Berbeda dalam hurriyah. Dalam usul din mereka sama, Allahnya sama, Rasulnya sama. Bahkan mereka guru murid. Bahkan satu sama lain guru murid. Imam Ahmad bin Hanbal belajar kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, Imam Malik belajar kepada Imam Abu Hanifah, dan seterusnya. Ya. Kenapa mazhab ada? Ya. Mazhab itu sebenarnya beda nggak sih? Intinya sama. Intinya sama. Saya ambil contoh ringan aja. Ini Ka'bah ada di mana? Di Saudi, di Makkahul Mukarramah. Ini Ka'bah. Kita haji di Indonesia, haji kasih kontrak sama pemerintah, betul? Orang Chinese, orang Cina dan negaranya haji nggak? Haji. Orang Turki haji. Orang Bangladesh haji. Orang Brunei haji. Semuanya haji, ya. Tapi apakah cara dari Indonesia sama di Turki sama? Belum tentu. Jangankan gitu, orang Saudi haji nggak? Haji. Tapi apakah sama cara haji orang Saudi sama orang Indonesia? Tentunya berbeda. Kalau di Indonesia gimana? Ada yang harus daftar dulu. Sekarang umurnya berapa tahun? Katanya sampai 20 tahun ya. Ada yang bilang 15 tahun dan lain sebagainya. Jadi kalau kita punya anak baru lahir suruh daftar haji, nanti kawin baru dia haji. Daftar dari kecil. Karena 20 tahun, 15 tahun ya. Ini beda-beda. Tapi tujuannya sama nggak? Apa yang mereka tuju? Untuk ibadah ke Ka'bah, ibadah kepada Allah ke
Makkahul Mukarramah. Cuman kaifiyatnya beda. Orang Saudi cukup dengan jalan kaki, yang memang orang Mekah. Orang Madinah naik mobil. Orang Indonesia naik bus dulu ke Soekarno-Hatta, orang Bandung naik. Kamu di mana? Di Garut, baru naik bus ke Bandung, baru keluar. Semuanya beda-beda. Dari Cina mungkin tidak separah dari Indonesia susahnya, ya. Tapi yang jadi tujuan apa di sini? Yang menjadi tujuan semuanya Ka'bah untuk mereka melaksanakan ibadah haji. Mohon maaf kesebutannya di sini ya. Intinya sama, semuanya yang dituju adalah untuk melaksanakan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan lain sebagainya. Paham kira-kira? Nah kita juga di dalam bermadhab itu semuanya sama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, kebanyakan sekarang ada pertanyaan menjebak. Apa menjebak? Kamu ikut Imam 4 atau ikut Al-Quran dan Sunnah? Ini jebakan ini pertanyaan. Karena saya katakan jebakan, ya pasti kalau orang awam yang nggak pernah belajar dia bilang ikut Al-Quran dan Sunnah, betul? Tapi kalau kita enggak, kita yang belajar tidak seperti itu. Kita ikut Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama, itu yang betul. Kalau kita ikut Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman otak kita yang terbatas ini, nggak akan bisa. Man fassara Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu 'ala nar. Siapa orang yang menafsirkan Quran dengan seenak jidatnya, maka tempatnya di neraka sudah disediakan oleh Allah Taala. Ini silakan yang suka main buku. Dia baca Al-Quran, dia terjemahin jadi hukum, ngaco ini. Orang baca hadis, langsung dia terjemahin jadi hukum, ini ngaco. Tapi ada namanya asbabun nuzul dalam Al-Quran, ada namanya tafsir. Tafsirnya banyak. Tafsir Nawawi, tafsir apa? Tafsir Munir, tafsir Misbah, tafsir Jalalain, ilmu tafsir. Hadis, ada usul hadisnya. Hadisnya dari usul hadis sahih dan hadis dhaif. Hadis itu banyak, ada hadis marfu, ada hadis munqati', ada hadis mu'an'an, ada hadis musalsal, ada hadis mursal, ada hadis maudhu, hadis palsu sudah. Nah ini baru tahu hadis sahih dan dhaif. Akhirnya apa? Usil sama orang lain. Nah yang perlu lurus di sini adalah kita belajar agama ini rahmatan lil alamin, sebagaimana Rasulullah menciptakan ke alam dunia. Tujuan Rasulullah menciptakan ke alam dunia kan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk rahmat semesta alam. Ini kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi dengan pemahaman kita sendiri, maka kita akan salah total dalam beragama. Kita ambil contoh, dalam Al-Quran ada larangan untuk menonjok orang tua, ada larangannya. Dalam Al-Quran ada larangan. Di dalam Al-Quran itu perintahnya apa? Wala taqul lahuma uffin, wala tanharhuma, wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kau sekali-kali berbicara kepada orang tuamu, jangan pakai senter rokok, itu dikatakan apa namanya membangkang kepada kedua orang tua. Nah, ada larangan mukul di situ. Kalau kita langsung mengartikan dalam Al-Quran, yang dilarang cuma menonjok boleh dong. Paham nggak kira-kira? Jadi Al-Quran itu ada tafsirnya, bukan kita artikan secara tekstual. Bahkan repot kita dalam beragama. Paham kira-kira? Akan tetapi kalau saja sudah dikatakan dia membangkang kepada kedua orang tua, bagaimana menonjok orang tua ini namanya bab qiyas. Paham kira-kira ya? Ini ada bab qiyas namanya. Kemudian banyak juga zaman sekarang, kebetulan saya nggak tahu kebiasaan di sini atau gimana. Saya datang ke sini cuma membawa pikiran saja. Ya terserah mau ikut saya boleh, dan juga nggak apa-apa. Ya saya nggak pernah ada pemaksaan pemikiran. Cuma kita coba berpikir. Banyak yang orang punya slogan begini. Ini dilakukan Nabi atau enggak? Kalau Nabi nggak lakukan, kita nggak usah lakuin. Banyak orang punya statement seperti itu. Repot kita. Ini dilakukan sama Rasulullah nggak? Oh nggak dilakukan sama Rasul, terus kita nggak boleh. Dalam usul fikih dikatakan tarku syai'in la yadullu ala man'ihi. Meninggalkan sesuatu itu tidak menunjukkan sesuatu yang kita tinggalkan menjadi haram. Contoh, saya disediakan air minum sama jamaah masjid. Ya, masjid apa ya saya? Baitus Salam. Syiarus Salam. Saya dikasih minum. Sampai selesai saya nggak minum. Apakah sekarang hukumnya air putih ini menjadi haram karena saya tidak minum? Tidak seperti itu. Jamaah Syiarus Salam
tidak boleh minum. Kenapa? Karena ustadznya tidak minum air putih. Tidak seperti itu dalam mengambil suatu hukum. Paham nggak? Kebanyakan orang ngambil satu hukum gimana? Ini dilakukan Rasulullah. Nah, kalau Rasulullah melakukan tinggalkan. Bakal repot. Rasulullah jadi adzan nggak? Muadzin dari Rasulullah. Siapa muadzin Nabi? Sayyidina Bilal. Apa karena Rasulullah nggak pernah adzan seperti layaknya Sayyidina Bilal? Apakah Bilal selama ini jadi muadzin Rasulullah? Dia bid'ah. Paham nggak kira-kira? Ya, jadi tidak seperti itu istimbat satu hukum. Ya. Sekarang kita kalau masuk bulan puasa, ada namanya zakat fitrah. Kita ngeluarin apa? Kita zakat fitrah ngeluarin apa? Beras. Apakah Rasulullah zaman dulu zakat menggunakan beras? Tidak. Rasulullah zakat dengan menggunakan bur. Apa itu bur? Gandum. Artinya apa? Rasulullah tidak melakukan zakat menggunakan beras. Artinya apa? Kalau semua hukum ini tergantung apa yang dilakukan Rasulullah, berarti selama ini kita zakat pakai beras salah. Pak kira-kira? Karena Rasulullah zakat tidak pakai beras. Paham? Kemudian apa lagi? Wah, banyak sekali hukum yang tidak dilakukan Rasulullah SAW. Makanya tadi kaidah usul fikihnya tarku syai'in la yadullu ala man'ihi. Meninggalkan sesuatu itu tidak menjadikan sesuatu yang kita tinggalkan menjadi haram. Ya, maka akan fatal kalau dalam istinbat suatu hukum seperti itu. Ya, kira-kira doa Imam Masjid Kuba, salah sahabat Rasulullah SAW. Dia ketika jadi imam, apa yang dia lakukan? Setiap baca suratnya pasti qul huwallahu ahad, al-ikhlas terus. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu, salat di rakaat berikutnya, setiap salat pasti bacanya al-ikhlas. Ini sahabat komplain. Ini ada sahabatnya sama kita harus adui kepada Rasulullah. Ini kenapa setiap imam baca al-ikhlas terus al-ikhlas terus? Apakah ada ayat lain selain al-ikhlas? Bahasa kita kan begitu ya. Apakah ada ayat lain selain al-ikhlas? Akhirnya ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya sesungguhnya si bulan-bulan ini setiap kali jadi imam pasti baca al-ikhlas. Ya, maka apa yang Nabi lakukan? Nabi tidak langsung mengatakan, wah ini nggak ada contoh dari saya. Nabi tidak bilang gitu. Apa yang Nabi lakukan? Nabi panggil secara perlahan, ditanya hati ke hati. Kenapa kamu setiap jadi imam, kata jamaah, setiap sholat kamu baca al-ikhlas terus, bacanya al-ikhlas terus? Apa jawabnya? Jawab sahabat tersebut, karena saya cinta dengan makna yang terkandung di dalam surat al-ikhlas. Masya Allah. Apa jawab Nabi? Kau dan rasa cintamu kepada surat al-ikhlas menyebabkan kamu akan masuk ke dalam surga Allah. Itu jawaban Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak segala sesuatu yang tidak dicontohi Nabi menjadi suatu dalil itu adalah bakal banyak atau repot. Zaman Nabi Muhammad SAW, Quran tidak seperti Quran kita sekarang. Kita baca Quran bisa baca nggak bisa karena ada apa? Ada harokatnya, ada dhammahnya, ada kasrahnya, ya. Kemudian ada sukunnya, ya. Zaman Rasulullah Quran tidak seperti itu, masih berupa huruf, belum dibukukan. Setelah zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, barulah Al-Quran mulai dibukukan. Ya, jadi kalau kita pengen ikut apa yang dilakukan Nabi, pakai Qurannya zaman Nabi dan Quran sekarang. Paham nggak? Kalau Quran zaman Nabi nggak ada harokatnya, berarti selama ini kita pakai Quran bid'ah. Paham nggak? Paham ya? Ini apa namanya? Perlu kita beri pemahaman. Ya, mungkin sebagian ada orang yang masih kaku seperti itu, maka kita harus luruskan di sini. Semuanya itu selagi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama, maka insya Allah ibadah kita berbeda, tapi tetap sama. Tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa musuh kita? Yang jelas mereka kaum Yahudi, kaum Nasrani itu musuh kita yang memerangi kita. Dalam Al-Quran dikatakan walau tabda'an kal yahudu walau nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, bangsa Yahudi ini, agama Yahudi, agama Nasrani tidak akan pernah hidup sampai kita ngikutin agama mereka, baru selesai. Ya, tapi selagi kita masih berbeda sama mereka, pasti mereka akan masih ada bagaimana dari gaya hidup kita, dari cara berpakaian kita, dari cara apa, gaya bicara kita itu semua bakal mereka usahakan supaya kita berubah seperti gayanya mereka. Walam tartaqan fal yahudu walan nasara
hatta tattabi'a millatahum. Ya, wajib dari semuanya karena belajar tentang madhab. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Jadi istinbat suatu hukum itu tidak langsung kita mengambil Al-Quran dan Sunnah, melainkan kita bersandar kepada imam. Ya. Kalau kita bisa seperti Imam Syafi'i, boleh kita langsung Al-Quran dan Sunnah. Kita bisa seperti Imam Malik, kita boleh langsung ambil langsung Al-Quran dan Sunnah. Tapi selama ini kita yang pakai hadis-hadis siapa? Hadis kumpulan Imam Bukhari yang kita pakai selama ini. Imam Bukhari siapa? Imam Syafi'i. Imam Bukhari itu cucu murid Imam Bukhari, belajar kepada Imam Buwaiti, juga belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Buwaiti dan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka berdua mengambil sanad keilmuan kepada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Lahir 150 Hijriah di Basrah, wafat 204 Hijriah. Imam Syafi'i. Baru Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik Sahibul Muwatta. Ya, Imam Malik belajar lagi kepada Imam Abu Hanifah. Bahkan sebagian dari riwayat kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' kepada Imam Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita membantah perkataan Imam Syafi'i dengan hadis Imam Bukhari, yang mana Imam Bukhari itu mengumpulkan hadis di bawah pangkatnya daripada Imam Syafi'i. Bahwa Imam Bukhari nggak punya mazhab seperti Imam Syafi'i. Jadi Imam Bukhari belajar kepada siapa? Kepada Imam Buwaiti dan juga kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah ini kan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Buwaiti ini belajar kepada Imam Asy-Syafi'i. Nah sekarang kita orang baru nih, orang yang hidup di generasi wal asri, kita membantah Imam Syafi'i dengan kumpulan hadis daripada Imam Bukhari. Ini kan kebalikan jadinya. Ya, sedangkan Imam Syafi'i hafalannya lebih banyak daripada Imam Bukhari. Imam Malik hafalannya lebih banyak daripada Imam Bukhari. Paham kira-kira? Ada orang ahli hadis, ada orang mujtahid. Kalau mujtahid ini apa? Ya ahli hadis, ahli istinbat suatu hukum, ahli segala-galanya. Orang mujtahid, ya, dalam bukan 4 saja dan banyak di setiap negara itu banyak. Ya, mazhabnya macam-macam di setiap negara. Maka lebih khusus kita di Indonesia ini, ya, dalam masalah fikih kita harus banyak legowo karena banyak perbedaan. Ya, ada orang pakai kunut, ada yang tidak boleh pakai kunut mangga atau pakai kunut tanah naon. Kita yang biasa kunut, ada orang nggak kunut nggak apa-apa. Ngapain kita harus musim perkara sunnah apaan? Begitu pula kita nggak biasa kunut. Saya misalkan nggak biasa kunut, ada orang kunut boleh nggak? Silahkan. Tidak keluar daripada jadi haram itu enggak. Ya, itu apa tujuan Islam itu rahmatan lil alamin, untuk rahmat semesta alam. Kalau kita harus semua sama nggak akan pakai dunia. Ya, selama ini kita kalau pengen sama, Rasulullah ngajarin kalau bermuamalah pakai akad. Betul. Pakai akad. Selama ini ada keilmuan pakai akad. Saya beli, ya, harga sekian. Ada pakai tinton, ya, ting. Ya. Nah, fikih ini, karena ilmu fikih ini dia berkembang dengan berkembangnya zaman. Bukan ilmu pasti. Ya, bukan ilmu pasti. Kalau ilmu pasti 1 tambah 1 2. Ilmu faraid ilmu pasti karena nasnya qat'i dalam Al-Quran. Perempuan dapat 1/2 anak perempuan. Kalau ibu dapat 1/8 kalau sama anak. Kalau sendiri dapat 1/4. Kalau seorang suami dapat 1/2. Ya, kalau sama anak dapat 1/4. Kalau anak perempuan lebih dari 1, 2/3. Anak laki-laki sama anak perempuan jadi 1, dibakar disuruh hajrul saya. Laki-laki baginya 2/1 dengan perempuan. Ini dalilnya qat'i langsung Quran. Dikasih tahu sekian. Adapun fikih ke bawahnya lagi, ini banyak berbeda. Kenapa? Karena zamannya pun berbeda. Orang Indonesia sama kebiasaan orang Arab beda. Ya. Kemudian zaman kita sama zaman Rasul beda. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya apa? Zaman Rasulullah nggak ada Sofi, nggak ada PLX, nggak ada. Zaman sekarang ada Sofi, ada PLX, nah ini kan bukunya berkembang di setiap zaman. Jadi bukan ilmu pasti ya. Ini habis waktunya. Habis, langsung selesai. Mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata. Katanya sebelumnya tadi dikasih tahu biasanya sudah ada tanya jawab, cuman waktunya sudah habis. Atau ada waktu untuk tanya jawab? Kalau nggak ada, bagaimana? Gimana? Ya. Ya. Apakah baca Fatihah itu cukup dengan
Oke. Jadi yang perlu kita tahu ada namanya rukun fi'li dalam salat, ada namanya rukun qauli. Ada lagi rukun ma'nawi. Apa rukun ma'nawi? Ya, nggak kelihatan. Tartib rukun ma'nawi. Ada rukun qauli. Apa rukun qauli? Rukun bacaan. Yang mau tidak mau kita harus betul bacaannya. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama takbiratul ihram. Allahu akbar. Harus kita tahu dengan syarat-syaratnya. Ada berapa syarat takbiratul ihram? Banyak syaratnya, takbiratul ihram. Kemudian apa lagi? Al-Fatihah. Al-Fatihah ini termasuk rukun qauli. Mau jadi imam, menjadi makmum harus baca. Ya, hanya saja bacanya makmum jangan bareng sama imam makruh. Tapi baca makmum setelah imam waladdallin. Saktah sebentar. Amin. Baru saktah lagi. Apa itu saktah? Diam sejenak. Nah itu waktunya makmum membaca Al-Fatihah. Jangan langsung waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih jeda sedikit. Saktah ini sunnah. Tujuannya apa? Supaya makmumin, para makmum mereka membaca Al-Fatihah. Kemudian apa lagi rukun qauli? Tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Berikut tasdid-tasdidnya. Al-Fatihah tasdidnya ada 14. Tahiyat akhir tasdidnya ada 21. Yang minimalnya ada 16. Ya. Kemudian apa lagi? Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sisanya ada orang membaca surat pendek macam-macam bebas. Mau baca Ikhlas boleh, baca Al-Baqarah boleh, baca Ar-Rahman boleh, baca Yasin boleh, apa aja bebas. Cuma jangan baca surat panjang sedangkan di waktu maghrib ataupun waktu di masjidnya. Masjid mana? Masjid tempat lalu lalang. Masjid itu ada macam-macam. Ada masjid tempat lalu lalang, ada masjid yang jalannya itu lagi. Seperti apa? Contoh kita di kilometer 57, ya, atau di kilometer 88. Ini kan tempat orang lalu lalang di jalan tol. Sholat, imam sholat maghrib, mentang-mentang udah hafal Al-Baqarah, bacaannya Al-Baqarah. Nah, ini jangan seperti itu, ya. Karena orang itu kebutuhannya beda-beda. Ada orang butuh, ada orang meninggal dunia, buru-buru dan lain sebagainya. Ya, jadi ada hukum-hukumnya. Intinya baca Al-Fatihah hukumnya wajib, baik status dia imam ataupun status dia makmum atau status dia sholat sendiri, hukumnya wajib. Baik, habis ada lagi? Kalau nggak ada, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari manfaat dunia akhirat, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menambah keimanan kita, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi anfa'na bi barakatihim wa ahlina al-fasl bi barakatihim wa aminna fi tariqatihim wa ma'afatina min fitani. Allahumma hdina bi hudah waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asha. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin semua, mohon dibukakan pintu maafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.